Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 193. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 193. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Lisa dan Andi sore ini sedang menikmati makan sore mereka. Andi terlihat begitu lahap menyantap makanan yang dihidangkan. Dan pada episode yang lalu diceritakan juga saat itu ada salah seorang kenalan Lisa yang ternyata juga berada di restoran itu. Pria berusia sekitar 26 tahun itu bernama Victor. Victor adalah seorang pengusaha muda yang saat ini mempunyai 2 perusahaan yang sedang berkembang. Victor ini adalah seorang dari keturunan orang biasa, namun karena ulet sehingga dalam usia semuda ini Victor sudah mempunyai 2 buah perusahaan. Dan sebagai seorang pendatang baru pada sebuah bisnis, Victor terlihat sebegitu bangga dengan pencapaiannya saat ini. Bagaimana Lis, apa kamu gak minat dengan suntikan dana segar dari aku? Untuk usaha kecil seperti kalian pastilah 100-200 juta sudah sangat bagus untuk kalian. Sabar saja Lis, ini situasinya memang sedang tidak begitu bagus. Tapi dengan aku invest di perusahaanmu pasti akan membuat perusahaan kalian jadi kokoh dan bisa berkembang pesat. Kira-kira omset kalian berapa miliar per bulan Lis? Wah, kayaknya belumlah ya kalau mencapai miliaran per bulan. Apalagi siapa Mas namamu? Tanya Victor terlihat menyepelekan Andi. Apalagi untuk pria seusiamu yang belum punya pengalaman. Omset beberapa puluh juta per bulan udah sangat bagus tuh. Aku juga gitu kok waktu awal meniti bisnisku. Penghasilanku belum besar, hanya beberapa ratus juta per bulan. Kalau saat ini si omsetku sudah miliaran per bulan. Tapi ya memang kita beda kelas. Kalau kalian beberapa puluh juta tiap bulan aku anggap sudah luar biasa sekali. Oh ya Mas, Lisa ini adalah mantanku. Tolong kalau makan sama Lisa jangan sembarangan ya. Pilih menu yang mahal dan sedikit berkelas. Soalnya orang tua Lisa ini orang kaya. Tapi gak papalah Mas kalau kamu gak mampu bayar, biar hari ini aku yang traktir kalian. Lis, kalian cuma rekan bisnis kan? Kamu tidak ada hubungan apa-apa dengan Mas ini kan Lis? Tanya Victor kepada Lisa. Lisa yang sudah merasa jika omongan Victor sudah tidak pada tempatnya kemudian dengan cepat menyahut apa yang dikatakan Victor tersebut. Wah, aku kan belum selesai mengenalkan Mas Andi sama kamu Vic. Kok kamu langsung ngelantur gitu sih ngomongnya? Kata Lisa yang terlihat mulai marah kepada Victor. Mas Andi ini saat ini pacar aku Vic. Dan kebetulan juga Mas Andi ini juga pengusaha muda yang cukup sukses. Kayaknya kamu jauh di bawah pacarku ini deh Vic. Beberapa perusahaan besar telah dimiliki Mas Andi. Kamu perlu mengejar beberapa tahun untuk seperti Mas Andi. Bahkan mungkin kamu perlu waktu puluhan tahun atau kamu harus menghabiskan hidupmu untuk bisa seperti Mas Andi. Kata Lisa terlihat berbicara dengan penuh emosi kepada Victor. Dan alangkah kagetnya Victor ketika Lisa berkata seperti itu. Belum pernah Lisa berkata seperti itu selama dirinya kenal dengan Lisa.
Victor begitu terheran-heran ketika Lisa sampai membela kekasihnya itu habis-habisan di depan dirinya. Saat itu Victor memang berpacaran dengan Lisa beberapa bulan, namun karena Victor adalah pemuda biasa saat itu mamanya Lisa terlihat tidak setuju dengan hubungan mereka. Ditambah lagi saat itu Victor kedapatan selingkuh dengan salah seorang rekan kerjanya. Rupanya Victor masih merasa tidak rela jika Lisa dekat dengan orang lain, apalagi di mata Victor Andi adalah seorang pria biasa yang mungkin segala sesuatunya sangat jauh dari dirinya. Namun ketika mendapat reaksi dari Lisa tersebut seketika Victor berubah pikiran. Jangan-jangan memang benar apa yang dikatakan Lisa. Sebentar ya Lis, aku akan bertemu dengan relasiku dulu, kata Victor kemudian terlihat bertemu dengan 3 orang yang berada di sebelah kanan agak memojok lokasinya. Andi dan Lisa kemudian meneruskan makan mereka yang sempat tertunda karena tadi berbincang dengan Victor. Andi kali ini tampak sangat bahagia karena telah dibela Lisa di depan Victor. Dan Andi sungguh tidak menyangka jika Victor adalah mantan kekasih dari Lisa. Victor terlihat asyik berbicara dengan relasinya. Dan saat ini Andi dan Lisa sepertinya telah selesai dan hendak meninggalkan restoran. Andi kini berdiri, dan dengan sebuah isyarat Andi memanggil pelayan restoran untuk meminta bil kepada sang pelayan restoran. Dan ternyata ketika Andi sedang berdiri itulah beberapa pasang mata tampak melihat Andi dari kejauhan. Dan sebelum Andi beranjak dari tempat itu tiba-tiba ada 2 orang yang setengah berlari menghampiri Andi. "Selamat sore Pak, Bapak Andi kan?" tanya salah seorang dari kedua orang tersebut. Rupanya kedua orang ini adalah orang-orang yang bertemu dengan Victor. Kedua orang ini adalah manajer senior di perusahaan yang dimiliki Andi. "Oh iya, saya Andi, ada apa ya Pak?" kata Andi kepada kedua orang itu. Dan kedua orang itu pun kemudian memperkenalkan dirinya sebagai salah satu staf di perusahaan yang menjadi milik keluarga Andi. "Bapak ada keperluan apa Pak di restoran ini? Sekedar melepas lelah dan makan atau ada apa ya? Kok kayaknya penting juga," kata Andi kepada kedua orang tersebut. "Ini Pak, kami ada ketemu dengan salah satu relasi bisnis kami. Dia ini subkontraktor di perusahaan kami. Katanya ada hal yang ingin dibicarakan kepada kami," kata salah satu orang yang merupakan manajer di perusahaan milik Andi tersebut. "Pak, kalau saya boleh tahu seberapa penting orang ini untuk perusahaan Bapak?" kata Andi kemudian. Kedua orang itu pun kini terlihat saling pandang antara satu dengan lainnya. "Maksud Bapak bagaimana ya Pak?" tanya Pak Deo yang merupakan satu dari manajer itu. Andi kemudian menerangkan beberapa hal tentang orang bernama Victor yang kini tengah ditemui Pak Deo. "Baik Pak Andi, sebenarnya memang urusan dengan orang ini tidak terlalu vital. Kontrak yang mau kami berikan ini cuma informasi mereka memproduksi bahan pendukung saja. Jadi sebenarnya dia tidak terlalu berpengaruh bagi kita Pak. Sekali lagi terima kasih atas masukan dari Bapak," kata Pak Deo. Dan Andi yang telah selesai dengan acara makan dengan Lisa itu pun kemudian meninggalkan rumah makan. Sementara itu Pak Deo dan rekannya kemudian terlihat berdiskusi sebentar. Dan akhirnya mereka kembali menuju ke salah seorang rekan mereka. Rekan mereka itu masih duduk dengan Victor dan sedang melakukan sebuah rapat kecil di restoran tersebut. Victor yang dari tadi sempat melihat 2 orang tersebut bertemu dengan Andi kemudian bertanya kepada Pak Deo.
Kok Bapak kenal dengan pemuda itu? Memangnya dia relasi Bapak atau bagaimana? Tanya Victor kemudian. Bukan Pak, pemuda itu bernama Pak Andi. Dan beliau adalah bos besar kami. Kata Pak Deo. Dan mendengar kata-kata dari Pak Deo tersebut Victor tampak kaget. Maaf Pak, bos besar bagaimana Pak? Pak Andi tadi adalah putra Bapak Billy Nicholas Pak. Dan Pak Victor tentu pernah mendengar nama Pak Billy Nicholas kan? Kata Pak Deo kepada Victor. Victor terdiam sejenak ketika mendengarkan perkataan dari Pak Deo tersebut. Nama Pak Billy sudah begitu terkenal di negeri ini. Siapa yang belum pernah mendengar nama Pak Billy? Namun semua terasa janggal. Ketika pemuda yang tadi telah direndahkannya itu ternyata anak dari Pak Billy. Pantas saja tadi Lisa berkata seperti itu. Batin Victor. Pak Deo juga menjelaskan kepada Victor jika pembicaraan mereka hari ini mereka tidak bisa langsung membuat keputusan. Karena mereka sedang akan mengevaluasi kembali keputusan yang akan mereka ambil. Wah mati deh aku kalau sampai si Andi turut campur masalah ini. Tamat aku, kata Victor kemudian. Bagi perusahaan Victor memang kerjasama dengan perusahaan milik keluarga Andi ini adalah suatu langkah yang luar biasa. Perusahaan Victor adalah salah satu perusahaan kecil yang bisa menjalin kerjasama dengan sebuah grup perusahaan raksasa. Victor sangat berharap kerjasama ini bisa berjalan dan kedepannya dia bisa melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan lain yang berada di dalam grup tersebut. Namun rupanya hari ini Victor merasa telah salah melangkah. Victor terlihat begitu malu karena telah berbuat yang tidak semestinya kepada Andi. Dan pantas saja Lisa terlihat begitu tersinggung dan marah kepadanya tadi. Rupanya Andi memang bukan sembarangan orang seperti yang dipikirkannya. Dan karena Andi adalah putra Pak Billy maka jika mau Andi bisa dengan mudah menghancurkan usahanya. Batin Victor. Andi yang kini sedang dalam perjalanan pulang dengan Lisa kini tampak terdiam. Rupanya Andi sedikit kesal dengan apa yang dilakukan Victor. Dan tak lama kemudian Andi berkata kepada Lisa. Lis kayaknya mantan kamu itu masih cemburu deh. Kok sampai begitunya sama aku? Kata Andi yang disambut dengan sebuah senyuman oleh Lisa. Berapa lama kalian pacaran Lis? Tanya Andi kemudian. 2 tahun mas kami pacaran. What? 2 tahun? Kata Andi tampak kaget mendengar apa yang dikatakan Lisa. Biasa aja kali mas. Kok sampai kaget seperti itu? Kata Lisa tampak cemberut dengan tingkah Andi tersebut. Bukan begitu Lis. Kalau kamu pacaran selama 2 tahun itu artinya sebuah hubungan yang tidak pendek. Bahkan bisa aku bilang hubungan kalian ini sudah cukup lama. Dan sebuah hubungan yang cukup lama ini kan karena kalian saling cocok dan saling sesuai. Mungkin banyak sifat kalian yang sama sehingga kalian cocok. Kata Andi terlihat serius kepada Lisa. Terserahlah mas kamu mau ngomong apa. Tampak wajah Lisa terlihat berbeda. Kenapa kamu bisa putus Lis? Tanya Andi terlihat lebih serius waktu menanyakan hal tersebut kepada Lisa. Dan mendapatkan pertanyaan dari Andi yang seperti itu kini Lisa tampak tertunduk. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 193. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini.
supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.